Allah. Ya Allah, Kau sungguh maha besar, Allah yang kuasa. Para nabi al-kalim tidak takutkan terbakar, api rubah jadi dingin. Demikianlah firman-Nya Ilahi. Yunus dalam perut hiu, Allah memanggil nama ya Rabbi. Allah Nur Rahman Nur Rahim, selamatlah yang teraniaya. Musa yakinkan penyihir, tongkat rubah jadi ular atas kuasa ya Rabbi, dan tenggelamlah musuhnya di laut. Ini kisahnya Al-Masih, Allah mampu menghidupkan yang mati. Allah atas izin-Mu ya Allah, yang bisu dapat berbicara. Muhammad di akhir zaman, datanglah beriku mukjizat, yakni Al-Quran, kisah lampau dan kan datang. Sallu alaihi wasallim, dan untuk semua rasul. Sallu alaihi wasallim, dan untuk semua rasul, dan untuk semua rasul. Inilah suasana bangsa Arab sebelum Islam, di mana Tuhan-Tuhan banyak jumlahnya. Begitu pula patung-patung yang disembah, yang terbuat dari batu dan kayu. Tahukah kamu siapa yang membuat patung-patung ini? Siapakah pemahat yang paling ahli di negeri ini? Ayo silakan. Ayo silakan beli patung saya. Wah, ini hewan ternak saya yang paling bagus. Ya, Sekarang giliranmu. ya, giliranku. Ayo cepat. Aku sudah kalah. Uangku sudah habis. Tidak apa-apa. Aku juga sudah kalah. Ayo Pak, silakan Pak. Ayo silakan. Dagangan saya masih segar Pak. Selamat pagi wahai Abu Ibrahim. Apa yang sedang Anda kerjakan? Yang sedang aku kerjakan sudah diketahui kita semua. Aku ini seorang pemahat yang membuat patung-patung Tuhan untuk disembah. Banyak sekali jumlahnya.
Saya mau tanya, apa yang baru saja Anda buat tadi? Oh, itu adalah patung-patung yang akan dibeli oleh suku-suku Arab ketika musim dagang dan musim haji tiba. Jadi, setiap suku punya Tuhan sendiri. Lalu, apa yang menghalangi mereka untuk berbuat demikian meskipun banyak jumlah berhala yang ada? Kalau begitu, berarti bukan Tuhan. Sepertinya aku mendengar dari ucapanmu itu, ucapan anakku Ibrahim. Ibrahim, anakmu yang dewasa dan pintar itu. Ya, ia sungguh tidak menghargai pekerjaan yang mulia ini dan mengatakan sesuatu yang tidak aku pahami. Patung-patung ini adalah Tuhan-Tuhan warisan dari nenek moyang kita dahulu. Bayangkan, anakku Ibrahim tidak mau mendekatinya dengan membawa sesajen dan tunduk di hadapannya. Bahkan ia mengejek dan menghinanya. Tuan, Ya, ada apa? Cepat katakan. berhala ini pecah dan jatuh ke tanah. Apa kamu yang menjatuhkannya? Alangkah beraninya kamu, wahai budak yang hina. Tuhan-Tuhan itu pasti akan marah kepadamu. Kamu pasti akan diterkam binatang buas. Aku kira patung-patung itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau saja ia punya kekuatan, pasti ia menjaga diri. Ya, begitulah yang dikatakan Ibrahim. Silakan. Boleh mau beli, Pak? Silakan, Pak. Oh, yang ini murah. Iya, silakan. Aku beli satu. Oh iya, silakan. Ini. Silakan. Ayo silakan beli. Ayo silakan. Silakan Antara beli. tiga ini. Ya. Silakan. Ayo, Apa silakan. yang di tengah? Yang itu cantik. Atau yang di pinggir sebelah sana. Silakan. Ayo tuan-tuan silakan. Ya silakan. Aku membeli satu. Oh ya. Apa yang di tengah tuan? Wah, cantik juga ya. Alangkah anehnya yang diperbuat Ibrahim, anak pemahat itu. Ia duduk merenung di puncak gunung dari sejak terbit matahari dan enggan membantu ayahnya membuat patung. Sungguh ia tidak beranjak dari tempat duduknya. Kemarilah, wahai anak muda. Siapa kamu? Saya budak pembesar bangsa ini. Oh, ternyata kamu budak tukang pahat itu. Benar, Tuan, dan ini rumahnya. Sampaikan kepada tuanmu, aku mau menemuinya. Siapa Anda? Saya akan beritahu dia. Aku adalah kepala suku. Aku datang untuk mengambil Tuhan-Tuhan pesananku. Dan katakan sama anaknya, Ibrahim, supaya datang kemari untuk membantu membawakan patung-patung itu. Ibrahim tidak akan mengerjakan itu. Tidak akan pernah. Ibrahim pasti enggan membantu kita. Betul. Ia mengatakan kata-kata yang sulit dipahami. Ketika melihat bintang, ia berkata, "Inilah Tuhanku."
Tatkala lenyap, ia berkata, "Sesungguhnya aku tidak menyukai sesuatu yang lenyap." Ibrahim, apa yang sedang kau kerjakan di kedinginan malam ini? Kamu duduk di sini sejak terbit matahari. Sungguh aneh. Seorang pemuda Arab memutarbalikkan masalah ibadah antara langit dan bumi. Dan mengatakan bahwa matahari dan bulan adalah makhluk ciptaan Tuhan. Semoga perkataannya benar. Oleh sebab itu, aku benci Tuhan-Tuhan ini. Aku telah banyak bertawasul kepadanya dan menyajikan sesajenan yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Sama sekali. Siapa yang telah berbuat seperti ini kepada Tuhan-Tuhan kita? Siapa yang tega menghancurkan tempat suci kita? Bahkan siapa yang telah berani masuk ke tempat ini? Kalau sampai orang-orang tahu, sungguh kita dan Tuhan-Tuhan ini tidak ada harganya. Siapa yang telah menghancurkan patung-patung ini? Ayo siapa? Katakan! Siapa? Siapa? Ya, Ibrahim. Ibrahim. Iya, katanya Ibrahim. Sebenarnya, siapa itu Ibrahim? Ibrahim adalah anak tukang pahat yang membuat Tuhan-Tuhan kita di tempat suci kita ini. Ayo cepat bawa dia kemari. Dia akan menerima hukuman yang belum pernah disaksikan oleh seorang pun. Ibrahim, kamu harus dihukum karena perbuatanmu. Kau akan bisa merasakannya nanti. Itu dia Ibrahim. Iya, ia telah menghancurkan patung-patung itu. Tuhan-Tuhan kita. Iya, benar. Ini adalah perbuatan keji. Dia bilang, patung-patung itu bukan Tuhan. Itu hanya batu-batuan dan kayu yang tuli dan tidak memberi manfaat atau bahaya bagi dirinya, juga untuk yang lainnya. Wah, benar-benar keji dia itu. Ia telah menghancurkan kehormatan tempat suci kita. Ya, dia harus dihukum seberat-beratnya. Harus dihukum. Dia harus. Lihat, mereka membawa Ibrahim untuk dihukum. Tapi dia meninggalkan Tuhan yang paling besar dalam keadaan memegang kapak. Benar. Ia berkata, sengaja saya telah tinggalkan itu supaya kamu sekalian menanyakan kepadanya siapa yang telah menghancurkan berhala-berhala itu. Tapi ia tidak bicara. Bahkan ia tidak akan bisa bicara. Ibrahim tidak mengira akan mendapat hukuman bakar. Ayo ikat dia. Ayo bakar dia ke dalam Bakar api. dia. Ya, Ikat kedua lutut pinggangnya dan supaya kedua dia kakinya. bisa lari. Ya, bos. Ayo. Ayo ikat saja. Lempar ke dalam api. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Kami katakan, wahai api, jadilah dingin dan selamatlah buat Ibrahim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mukjizat. Wah, benar-benar mukjizat. Api telah padam. Ya, apinya telah padam. Siapa yang telah memadamkan api dan telah membuat kita malu? Wah, Seandainya yang kamu sembah adalah Tuhan, pasti akan balas dendam kepada Ibrahim. iya, kami beriman kepada Tuhan Ibrahim. Kami semua beriman. Ia adalah utusan Allah. Ya, sesungguhnya ia adalah utusan Allah. Demikianlah, api menjadi sejuk dan selamatlah buat Ibrahim. Sesungguhnya itu adalah mukjizat dari Tuhan yang telah meyakinkan manusia bahwa Ibrahim adalah utusan Allah.